Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dini Septiani di acara Assalam Education. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi terkait APBN, yaitu salah satu pokok bahasan di kelas 11. Ya, mungkin kalian sudah sangat sering mendengar istilah APBN. Apa sih APBN itu? Ya, APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Materi yang akan Ibu bahas hari ini, yang pertama terkait pengertian APBN, yang kedua terkait fungsi APBN, yang ketiga adalah tujuan penyusunan APBN, yang keempat sumber penerimaan dan pengeluaran negara, yang terakhir adalah mekanisme penyusunan APBN. Baik, yang pertama yang akan Ibu bahas pengertian APBN. Ya, mungkin dari kalian sudah paham itu APBN apa, tapi lebih lengkapnya Ibu mengambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014. Dinyatakan bahwa APBN itu atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah daftar keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya. Nah, APBN bisa diartikan juga sebagai daftar rincian penerimaan dan pengeluaran negara, ya, untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua terkait fungsi APBN. Jadi APBN ini punya fungsi. Yang pertama adalah fungsinya alokasi. Maksudnya APBN ini menuliskan atau mencatatkan sumber pendapatan dan alokasi dana yang nanti akan dipakai. Pengalokasiannya biasanya ke berbagai aspek, ya. Contohnya atau yang sering kita lihat adalah untuk fasilitas umum seperti membangun jembatan, membangun jalan tol, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Jadi anggaran pendapatan belanja negara ini atau APBN berfungsi untuk selain tadi membangun fasilitas umum, dia juga didistribusikan untuk dana pensiun maupun subsidi contohnya. Yang terakhir, fungsi stabilitas. APBN berfungsi sebagai pedoman, ya, penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya untuk kestabilan ekonomi gitu, ya. Selanjutnya terkait tujuan penyusunan APBN. Kenapa sih APBN harus disusun? Nah, tujuannya adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Jadi tujuannya sangat jelas bahwa APBN disusun untuk pedoman pendapatan dan pengeluaran negara untuk tujuan kemakmuran masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah sumber-sumber penerimaan negara. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa APBN itu adalah daftar rincian penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, di sini kita lihat apa saja sih yang menjadi sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP, yang ketiga adalah penerimaan hibah. Ya, kita jelaskan yang pertama penerimaan perpajakan berarti sumber penerimaan negara dia bersumber dari pajak. Terbagi lagi menjadi dua, ada pendapatan negara atau pendapatan pajak dalam negeri, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pendapatan pajak penghasilan, lalu dari pajak bumi dan bangunan maupun dari pajak penambahan nilai, ya. Itu contoh dari pendapatan pajak dalam negeri. Jadi pajak yang dihimpun di dalam negeri. Lalu yang kedua adalah pajak perdagangan internasional. Artinya pajak ini bersumber dari kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, ya. Ini pendapatannya contohnya adalah bea masuk dan bea keluar. Jadi yang kedua itu penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini merupakan penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam maupun bagian pemerintah laba BUMN, ya.
Yang selanjutnya adalah penerimaan hibah. Penerimaan hibah di sini adalah penerimaan yang sifatnya tidak perlu dibayar kembali atau tidak terikat, ya, baik penerimaan hibah dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya adalah sumber-sumber pengeluaran negara. Tadi setelah dijelaskan sumber penerimaan, yang ini sumber pengeluaran negara atau belanja, ya, belanja negara apa saja. Pengeluaran negara atau belanja negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, yang kedua adalah transfer ke daerah. Ya, jadi ada dua, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat ini juga terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasinya. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi belanja pemerintah pusat ini menurut organisasinya dibagi lagi, yaitu belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga negara, dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendahara umum, ya, yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Yang selanjutnya adalah belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Nah, ini belanja pemerintah pusat atau belanja negara yang dialokasikan untuk pembiayaan, ya, menjalankan fungsi negara seperti fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi keamanan, fungsi pertahanan, dan fungsi sosial. Ya. Selanjutnya adalah belanja pemerintah pusat berdasarkan jenisnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa di APBN ada belanja negara atau belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah berdasarkan pembiayaan. Jadi pembiayaannya untuk apa? Misalnya biaya untuk pembelanjaan biaya pegawai, lalu untuk hibah, untuk subsidi maupun bantuan sosial. Ya. Nah, kategori yang kedua itu belanja negara, yaitu transfer ke daerah. Kenapa harus melakukan transfer ke daerah? Tujuannya daerah bisa menjalankan desentralisasi jika didanai oleh negara atau oleh pemerintah. Maka ada yang disebut dengan istilah transfer ke daerah. Apa saja sih yang dilakukan pemerintah atau negara untuk melakukan kegiatan atau transfer ke daerah? Yang pertama ada dana bagi hasil, yaitu dana yang dialokasikan dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu ke daerah tersebut. Ya. Yang kedua adalah dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini dana atau biaya yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, ya, ke daerah, dibagi secara rata, tujuannya untuk kemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jadi dibagi secara rata. Nah, yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini dana yang dialokasikan dari pendapatan APBN ke daerah tertentu untuk program khusus, ya, untuk program khusus. Walaupun program itu merupakan urusan daerah. Ya. Selanjutnya terkait mekanisme penyusunan APBN, yang pertama ada asas penyusunan APBN. Ya, asas penyusunan APBN pertama adalah kemandirian. Maksud dari kemandirian artinya APBN ini disusun pengeluarannya harus sesuai dengan kemampuan negara. Ya, pinjaman luar negeri itu hanya sifatnya sebagai pelengkap. Jadi kembali lagi kepada kemampuan atau potensi yang dimiliki negara itu sendiri. Yang kedua adalah penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga adalah penajaman prioritas pembangunan. Artinya APBN di sini harus membiayai program-program atau rencana-rencana yang memang memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah landasan hukum APBN. Nah, di sini ada beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 itu berbunyinya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Itu landasan APBN pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Itu terkait landasan hukum APBN. Ya, sekarang yang terakhir pembahasannya adalah
cara penyusunan APBN. Jadi bagaimana sih APBN ini bisa terbentuk? Jadi pertama itu bisa kita lihat di bagan. Nah, pemerintah atau presiden ini sebelum dia mengajukan RAPBN, dari mana sih datanya? Nah, pemerintah atau presiden ini datanya adalah dari kementerian negara atau lembaga negara maupun organisasi-organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara. Nah, organisasi, kementerian, dan lembaga ini nanti mengajukan usulan terkait daftar rencana pendapatan maupun pengeluaran kepada presiden. Nanti presiden akan membahas apa yang diusulkan tadi oleh tim kerja khusus ya yang bertugas membahas itu ya. Pembahasan itu akan menjadi sebuah RAPBN atau rancangan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nanti RAPBN ini oleh pemerintah yaitu presiden akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya. Pengajuan nanti dari DPR, RAPBN akan disidangkan, dibahas, dikupas tuntas oleh DPR. Nah, setelah itu DPR berhak untuk menolak atau menerima RAPBN. Jika RAPBN itu diterima, maka akan berubah menjadi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara ini akan ditetapkan atau disetujui oleh DPR melalui undang-undang. Apabila RAPBN ini ditolak oleh DPR, maka APBN-nya akan kembali menggunakan APBN tahun lalu. Ya, mungkin itu ya alurnya, bahwa APBN terbentuk dari kementerian atau lembaga negara mengusulkan ke presiden membahas menjadi RAPBN diajukan ke DPR berhak menerima atau menolak. Ketika diterima berubah menjadi APBN, ketika menolak berarti kembali menggunakan APBN tahun lalu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap saksikan video pembelajaran yang ada di kanal YouTube SMA Plus Asalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.